Kota Cilegon pada saat itu kan memang berkeinginan seperti itu, karena sebelumnya kan sudah ada yang namanya dari Ketua DPD dan para wakil juga ada 70 yang diberikan, memang ada yang dicabut kembali, yaitu dukungannya sebanyak 51 dan plus 2. Sejumlah orang tua murid SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat menghalangi Satpol PP yang akan melakukan pengosongan sekolah. Upaya orang tua siswa ini bagian dari penolakan terhadap rencana alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi tempat ibadah karena anak-anak mereka belum mendapat gedung sekolah pengganti yang layak. Karena dialog alot pengosongan ditunda sementara, pemerintah Kota Depok tidak akan melakukan penghapusan SDN Pondok Cina 1. Namun hanya memindahkan lokasi belajarnya ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Upaya eksekusi SDN Pondok Cina 1 oleh puluhan personil Satpol PP Kota Depok pada Minggu pagi gagal dilakukan. Puluhan orang tua siswa dan elemen masyarakat memilih menutup rapat pagar sekolah SDN Pondok Cina 1 hingga membuat petugas sulit masuk ke dalam sekolah. Sebelumnya petugas dan orang tua murid sudah melakukan dialog, namun tidak menemukan kesepakatan sehingga petugas memilih mundur dan kembali ke kantor Balai Kota Depok. Kepala Satpol PP Kota Depok Linda Ratna Nurdiani mengatakan, kedatangan petugas hanya untuk mengamankan akses sekolah, bukan untuk menggusur sekolah. Tentunya kami di sini mengawal dan menjaga dan mengupayakan diri untuk bisa mengamankan anak-anak yang masih ada di ruang kelas belajar itu bisa dipindahkan ya ke SD yang nanti dipergunakan untuk belajar. Dirinya memilih kembali ke kantor lantaran instruksi Wali Kota Depok agar diskusi kembali dilakukan antara pemerintah dan orang tua murid. Meski petugas telah meninggalkan lokasi, puluhan orang tua siswa dan sejumlah elemen masyarakat masih tetap bertahan di sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengantisipasi kedatangan petugas yang akan kembali melakukan eksekusi. Melihat upaya penggusuran oleh petugas Satpol PP di sekolah SDN Pondok Cina 1 Depok, mantan kuasa hukum Barada Edeo Lupayu Mara siap pasang badan dan mempidanakan Pemkab Depok jika penggusuran tetap dilakukan. Para orang tua murid memintanya sebagai kuasa hukum. Diolipa menegaskan siap pasang badan membela nasib para siswa SDN Pondok Cina 1 Depok yang bakal tergusur akibat proyek pembangunan masjid raya. Diolipa menilai rencana pemerintah Kota Depok merupakan langkah yang salah dan telah melanggar hak anak. Jadi saya selaku kuasa hukum akan melaporkan dugaan tindak pidana. Pertama, kalau dipaksakan penggusuran, tentu yang sakit kan anak-anak. Ada kekerasan terhadap mental anak-anak di sini. Jadi saya akan ajar lewat undang-undang perlindungan anak. Jadi nanti saya akan ajar apa langkah yang salah dari pemerintah Kota Depok ini dengan kita melaporkan ke polisi. Ini adalah persoalan yang nggak bisa ditoleransi. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP sekaligus anggota DPRD Kota Depok Ikra Fani Hilman mengungkapkan, pemerintah Kota Depok tidak memiliki dasar untuk menggusur SDN Pondok Cina 1. Menurut Ikra, jika penggusuran dilakukan maka akan ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemkot Depok. Kalau memang alasan pemerintah kota bahwa menyediakan tempat ibadah bagi warga yang lewat di sepanjang Margonda, kalau itu memang itu concernnya, kenapa nggak dilakukan itu? Jadi dulu udah banyak komersi di sekitar sini, dia nggak kasih petunjuk lewat sekitar lagi masjid dan seterusnya. Nah, artinya saya mau bicara bahwa tidak ada kedaruratan rumah ibadah. Panjang Jalan Margonda Raya terdapat lebih dari 10 masjid sehingga alasan menggusur untuk membangun masjid dinilai sangat tidak mendasar. Ahmad Fauzi, Depok, Jawa Barat. Ini kita tindak, kita kan pengacara, advokasi ya. Ya kita laksanakan loh langkah kita.
Kita bukan preman yang tiba-tiba kayak Satpol PP masuk begini kan, nyurusuk masuk. Bukan kita. Kita lakukan langkah-langkah hukum dong. Misalnya? Ya pertama kita bikin laporan dong. Undang-undang perlindungan anak. Ini satu ya. Baik itu ada pelapornya orang tua murid atau anaknya, kita atau tidak, kita punya kewajiban melaporkan ini secara pidana, karena ini bukan delik aduan, ini adalah delik umum di mana korbannya anak-anak. Siapapun yang membiarkan anak-anak telantar dipidana, termasuk para wartawan kalau biarkan anak telantar kan. Untung aja ini nggak ada yang biarkan ini kan pada respon. Jadi itu dia. Nah saya juga nggak mau sebagai pengacara saya biarkan ini terjadi penelantaran anak, nggak mau dong. Mau nggak mau saya harus memenuhi kewajiban hukum saya, yaitu melakukan pelaporan pidana, yaitu pelanggaran undang-undang perlindungan anak. Itu dia. Bayangin aja, anak-anak pada nangis loh kemarin dia. Tangisan anak itu mahal. Satu hal yang paling penting itu, anak ini kan pemilik kerajaan surga, ya kan? Itu dia yang paling penting. Anak yang masuk surga itu bukan orang dewasa, anak-anak yang masuk surga. Gitu. Jadi itu kuncinya. Jadi kapan pelaporannya? Ini kan kita mau rapat dulu nih. Tentunya saya ceritakan semua kepada Pak wali murid, kepada perwakilan, kepada KPAI, kepada ombudsman. Saya harus cerita dulu, ya kan? Kita sudah kuat didukung oleh media massa, didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat, didukung oleh tim kuasa hukum. Kita juga harus kuat dan harus didukung oleh PPA, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini kuncinya. Yang keempat kan belum ada nih. Saya lakukan ini baik dengan cara laporan kepolisian maupun rencana meminta perlindungan hukum PPA, perlindungan perempuan dan anak. Jadi hari minggu ini atau? Ya kalau selesai rapat ini selesai ya kita adakan ini konsultasi ke PPA. Tentunya di Polda Metro Jaya dong ya. Ya kan? Oke, itu dia. Egan di Egan Talk. Hari ini aku mau ngebahas tentang dua lokasi atau dua kota di Jawa Barat sana, yaitu Depok dan Cilegon, yang mana telah terjadi tindakan intoleran terhadap kaum agama lain. Ya, bukan kepada suku lain, bukan pada etnis lain, yang penting tuh kepada umat beragama lain. Jadi di sana itu menurut berita yang aku baca, yang aku dengar, oknum umat muslim di sana melarang pembangunan gereja. Terus ada juga yang sekolah SD di Pondok Cina itu yang mau dirobohkan apa diratakan dengan tanah terus mau diganti dengan masjid. Oke, soal yang Pondok Cina itu sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Saya turut geram. Kok bisa gitu, mikirnya kemana gitu. Terus ya ini lagi yang melarang pembangunan gereja. Kalian tuh kenapa sih? Iman kalian selemah itu kah? Kalau biasanya ya di bulan Ramadan gitu kan pada sweeping tuh warung-warung ya, takut ikut lapar kali yang puasa. What happened to you guys? Kalian itu kenapa sih? Bukankah semua agama yang ada di dunia ini milik Tuhan ya? Tuhannya satu itu doang ya? Emang kalau misalnya Tuhannya beda-beda gitu, misalnya nih yang nyiptain orang Kristen Tuhannya yang itu, yang Islam Tuhannya yang mana lagi gitu. Terus bukankah sebelum ada Islam tuh ya ada Kristen duluan ya kan? Terus ada Yahudi, ada apalagi satunya tuh. Ya itulah pokoknya yang agama-agama yang diturunkan Nabi yang diturunkan Tuhan yang ada di Al-Quran tuh kan wajib wajib dihargai ya, meskipun kalian gak mengimani gitu. Maksudnya mengimani tuh gini loh, mengimani dalam hal benar agama-agama tersebut turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan kalian terus lantas mengimani kayak misalnya Muslim mengimani Yesus sebagai
apa sih sebagai nabinya atau sesembahannya kayak gitu, ya enggak lah. Ya Islam sendiri, Kristen sendiri gitu, itu kan tetap harus dihargai ya kan. Ya enggak sih, sebelum lahirnya Islam juga mereka lahir duluan gitu loh, setidaknya dihargai dengan cara yang seperti itu gitu loh. Ya enggak? Oh sorry ya kalau pemahaman agamaku salah ya, tapi tentang menghargai itu aku akan berdebat sampai titik darah penghabisan. Menghargai, menghormati ya kan, mengimani kitab-kitab Allah itu kan ada itu, mengimani kitab-kitab Allah sebagian dari rukun iman loh. Kitabnya nggak cuma Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat ya kan. Meskipun nggak masuk juga yang namanya kitab Tripitaka atau kitab Weda, tetap harus kita hormati, kita hargai ya kan. Aku tuh lebih percaya kalau Tuhan itu menilai hambanya tuh bukan berdasarkan agamanya apa, tapi karena perbuatannya. Kamu saat berbuat baik nggak akan tuh dipermasalahin mau agamanya apa, mau sesembahannya siapa, mau cara ibadahnya kayak apa. Kalaupun kamu berbuat jahat pun kamu nggak akan ditanya agamamu apa gitu loh. Tapi mungkin ada sebagian orang, orang Islam kok gini amat sih, oh orang Kristen kok gini amat sih, itu ada. Tapi kalau berbuat baik orang tuh nggak akan nanya. Sikap orang tuh pasti dilihat, bukan dipermasalahin agamanya apa ya kan, ya nggak sih. Terus orang juga nggak akan orang yang waras ya, orang yang waras tidak akan memperlakukan kamu, misalnya orang Islam nih nggak akan memperlakukan kamu karena sebanyak apa kamu sholat sehari-harinya. Misalnya dia nggak pernah sholat tapi orangnya baik. Ada orang yang sering sholat 5 waktu tapi orangnya kebanyakan nyinyir, tuh ada banyak, ngegibah dan segala macamnya. Yang ya itu salah satunya orang-orang Cilegon sama orang Depok ini, oknum-oknum di sana itu, terutama tuh wali kota Depok ya, itu yang kemarin, yang tadi apa kemarin yang udah dengar katanya mulai dipolisikan ya. Bagus tuh, turunin aja, nggak apa ya kita pertahanin nggak kayak gitu, nggak ini banget, nggak relevan banget gitu mereka kalian tuh. Terus ya kalau pimpinan kotanya kayak begitu, nggak patuh sama konstitusi, buat apa dipertahankan? Buat apa? Karena seiman. Aku tuh kadang-kadang pengen loh ya, suatu saat negeri ini tuh dipimpin oleh orang yang sekali-kali dia non muslim, yang cara pemimpinannya tuh bagus kayak Ahok gitu ya. Kira-kira yang kadrun-kadrun tuh bakal pindah negara bagaimana? Pindah aja nggak apa-apa, Afghanistan masih kosong tuh sana, banyak warganya kan pergi tuh, banyak rumah kosong situ. Mungkin ada yang digibahkan. Emangnya bebek lumpuh tukang gibahin orang. Ya jadi menurutku nggak usah lah kita itu melarang orang lain punya tempat ibadah, melarang orang lain mau ibadahnya kayak apa gitu ya kan. Toh beda agama bukan berarti musuhan ya kan. Jujur banget nih, aku belum pernah di negeri ini, di Jawa ini atau di sekitar tempatku tinggal itu ada berita tentang orang non muslim yang melarang ada masjid, melarang orang ibadah di masjid, melarang puasa, itu nggak ada. Tapi kalau orang muslimnya yang melarang orang non muslim tuh buat tempat ibadah atau lagi ada acara keagamaan tuh yang muslim kelojotan kayak kecacing kepanasan tuh banyak gitu loh. Sekarang gini deh, kalian sangat tidak mau dan menolak ada istilah Islamfobia, tapi kalian mau melakukan sesuatu yang menyebabkan itu semua gitu loh. Terus ya kalian mau gimana gitu loh, mau nyalahin orang-orang yang merasa takut sama orang-orang Islam gitu gara-gara oknum yang tidak bertanggung jawab itu, yang punya kepentingan itu. Seharusnya kalian itu malu sama teman-teman yang tinggal atau saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang mayoritas non muslim. Pernah nggak sih kalian dengar di sana itu ada larangan pembangunan masjid, larang umat muslimnya tinggal di sana itu buat puasa gitu? Nggak pernah kan, yang ada itu kalian doang. Iya beneran, nggak pernah ada. Jadi ya teman-temanku yang non muslim, kalian harus tahu bahwa yang kayak gitu itu cuman oknum ya. Mereka itu kalau
misalnya di Islam itu ada mayoritas minoritas, itu mereka itulah minoritas. Karena mayoritas umat muslim itu menghargai dan bertoleransi terhadap agama lain, kepercayaan lain, kayak gitu. Ya, karena di Al-Qur'an aja udah dijelaskan dan ditegaskan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Oke, Islam itu mendukung pluralisme, menghargai perbedaan. Mendukung pluralisme belum tentu kita wajib mengimani agama lain, ya cukup ngurusin agama diri sendiri aja, ya kan, dengan juga menghargai agama lain, gitu loh, toleransi lah, ya kan. Nggak cuma soal agama, soal ya toleransi itu kan ada soal suku, etnis, kebudayaan dan segala macamnya, gitu. Jadi ya aku harap yang di Depok sama Cilegon cepet-cepet tobat ya. Ya, kita umur nggak ada yang tahu guys. Mungkin kita sebelum tobat, sebelum dapat maaf dari umat agama lain yang kita zolimi itu, kita mati duluan. Siapa tahu ya kan? Gitu. Baiklah. Sekian dari aku Egan Talk. Salam toleransi dan salam kemanusiaan. I love you all.